Nabi Yakub yang sudah sadar jika dia harus merelakan Yusuf, akhirnya menemui Bani Israel, untuk mendengarkan cerita mereka sebenarnya apa yang telah terjadi di Mesir, sehingga mereka semua bisa ketahuan. Yahuda mengatakan, jika Yuzarsif memerintahkan petugas untuk mencari mereka, sehingga mereka semua ketahuan di lumbung gandum, saat antri untuk membeli gandum. Yakub pun mempertanyakan, sebenarnya apa yang diinginkan bendahara Mesir itu, sampai ingin bertemu dengan Bani Israel. Mereka juga mengatakan, bahwa Yuzarsif sangat baik terhadap mereka. Dan saat makan, saudara seibu juga disuruh untuk duduk berhadapan. Lalu ketika Benyamin sendirian, Yuzarsif mengajaknya duduk bersama untuk menyantap makanan. Bukan hanya itu, mereka berdua juga banyak berbicara tertutup dan rahasia, hingga menangis dan tertawa. Hal itu membuat Yakub semakin curiga, karena bendahara Mesir bisa menangis dan tertawa bersama Benyamin. Kemudian dia menyuruh agar mengambilkan pena dan kulit, untuk menuliskan surat kepada Yuzarsif. Yakub juga menyuruh agar Bani Israel menanyakan kabar Yusuf kepada Yuzarsif. Barangkali dia tahu keberadaannya, karena pasti ada sesuatu di Mesir. Keesokan harinya Bani Israel pun kembali menuju Mesir, untuk mengantarkan surat itu, serta membeli stok gandum yang akan segera habis. Sementara itu di Mesir, Ahmatun mengunjungi Yuzarsif, karena dia sangat merindukan keberadaannya yang disibukkan dengan masalah keluarga. Awalnya sang ratu mengira, bahwa Yusuf disibukkan dengan persoalan Zulaikha. Ternyata Yusuf mengatakan, jika dia sedang mengurus masalah saudara-saudaranya yang akhirnya setelah 30 tahun lebih mereka dipertemukan oleh Allah. Hal itu sangat membuat Ahmatun ikut berbahagia, dan menyuruh Yuzarsif untuk mengundang semua keluarganya ke Mesir, dan tinggal di sana. Yuzarsif juga sebenarnya akan meminta izin kepada Ahmatun tentang masalah itu. Jika dia ingin menempatkan keluarganya di pinggiran sungai Nil, agar mereka bisa bertani dan berternak di sana. Ahmatun pun menjawab, jika Yuzarsif tidak usah minta izin lagi, karena sekarang dia adalah seorang penguasa di Mesir. Kemudian Ahmatun pun memanggil Zulaikha, untuk melamarkan Yuzarsif kepadanya saat itu juga. Zulaikha pun sangat terkejut mengetahui hal itu, dan mengatakan kepada Ahmatun, agar Zulaikha diberi waktu untuk berpikir beberapa hari. Ahmatun pun mengizinkan Zulaikha untuk berpikir, akan tetapi dia tidak boleh untuk menolak lamaran itu. Karena Ahmatun juga ingin perintah Allah untuk segera dilaksanakan. Singkat cerita, Yuzarsif akan pergi ke lumbung, dia juga mengajak Benyamin bersamanya ke sana. Di saat itu juga Lawi ternyata melihat jika adiknya Benyamin tidak diperlakukan sama sekali seperti budak. Dia malah berpikir, jika Benyamin diperlakukan seperti orang terdekat oleh Yuzarsif. Saat Yuzarsif berada di lambung, ada seorang yang mengatakan kepada Yuzarsif, jika dia sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membeli gandum. Dan ternyata orang itu dulunya adalah salah satu orang terkaya yang sekarang menjadi fakir miskin di Mesir. Dia keberatan menjadi budak untuk mendapatkan gandum. Sedangkan Yuzarsif mengatakan, apakah ada yang memaksanya membeli gandum saat masih kaya? Dia berkata, jika masa pacekliklah yang memaksanya untuk membeli gandum, hingga menguras semua harta bahkan para budaknya. Yuzarsif kembali bertanya, apakah dia menyerahkan gandum ke pemerintah, saat sebelum masa paceklik atau tidak? Dia pun langsung menjawab, bahwa tidak sama sekali menyerahkan gandumnya kepada negara, karena menurutnya masa paceklik tidak akan terjadi seperti sekarang. Sambil tersenyum, Yuzarsif mengatakan jika dia harus menjadikan dirinya sebagai tebusan nyawanya sendiri. Orang itu terus berdalih, jika dia lebih baik mati daripada menjadi budak pemerintah Mesir. Mendengar perkataan itu, Yuzarsif langsung menyindirnya, jika perbudakan itu buruk, kenapa dulu dia memiliki banyak sekali budak? Salah satu orang di sana juga mengatakan, jika dulu dia adalah mantan majikan yang sangat kejam terhadap semua budaknya. Kemudian Yuzarsif mengumumkan ke semua orang, agar esok hari semua warga Mesir berkumpul di Kuil Amun, untuk dijelaskan masalah perbudakan kepada mereka semua. Kemudian Yuzarsif menjelaskan tentang status warga Mesir kepada Ahmatun, jika mereka semua memiliki bagian dari pemerintahan. Semua harta Kuil Amun, juga menjadi milik pemerintah Mesir, serta status orang kaya, menjadi setara dengan orang biasa. Ahmatun pun sangat berterima kasih kepada Yuzarsif, karena telah membuat Mesir menjadi negara yang makmur. Serta dia juga melibatkan semua keputusan kepada Yuzarsif terhadap warga Mesir, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, Malik mendatangi Zulaikha dan mengatakan, jika ini sudah memasuki hari ke-40 Zulaikha menyendiri dan berdoa kepada Allah.
Dia juga menanyakan, belum tibakah Zulaikha menerima permintaan yang telah diperintahkan oleh Allah saat itu. Keesokan harinya, Yusuf pun menuju ke kuil Amun, dan disambut oleh semua warga Mesir yang sudah menunggunya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dia kemarin saat di lumbung. Saat Yuzarsif mulai berbicara, pertama dia menceritakan bahwa dahulu, dia membacakan sebuah buku kepada Putifar tentang masa depan Mesir. Di buku itu menyebutkan, jika akan ada perubahan besar di Mesir, jika orang kaya akan bergantian tempat dengan orang miskin, kaum bangsawan akan kehilangan istana dan budaknya, sementara para budak akan merdeka dan menentukan nasib mereka sendiri. Dan di hari itu tak ada lagi yang menyembah Amun. Mendengar hal itu, seluruh warga pun bersorak karena semua kejadian itu benar terjadi di Mesir saat ini. Khurramshahr juga sempat mengatakan beberapa hal. Jika dulu ada bocah yang dijual sebagai budak di pasar budak, yang semua orang dulu berkesempatan menjadi majikan Yuzarsif. Tapi sekarang dialah yang menjadi tuan mereka dan mempunyai kedudukan di Mesir. Kemudian ada dua orang yang tahu dan juga ada di peristiwa ketika Putifar membeli Yuzarsif. Dia dulu mengatakan, jika dia dulu membeli Yuzarsif, maka dia akan langsung mencekiknya dulu, karena jika dia yang akan membuatnya miskin seperti saat ini. Inti dari pertemuan ini adalah, jika Yuzarsif akan membebaskan mereka semua dari perbudakan, karena orang yang telah menyembah Allah, tidak boleh menjadi budak manusia atau penguasa manapun. Dan mulai hari ini, semua warga Mesir, bisa mengambil bukti kemerdekaan mereka dan juga keluarganya masing-masing. Yuzarsif bisa juga mengatakan, alasannya membeli rakyat Mesir tidak lain hanya untuk pembebasan para budak dan orang tertindas, serta terbelenggunya para majikan dan penindas. Lawi yang ada di sana menganggap, jika ucapkan Yuzarsif sudah mirip sekali seperti para nabi. Yang terakhir Yuzarsif mengumumkan, jika mulai besok para petugas lumbung akan memberikan gandum gratis kepada rakyat, karena sekarang, pemerintah Mesir bertugas untuk menyenangkan rakyatnya. Serta Yuzarsif juga mengatakan, bahwa dengan izin Allah, sebentar lagi masa paceklik akan segera berakhir. Namun Yuzarsif juga menyuruh agar tetap menghemat bahan makanan sampai akhir paceklik nanti. Ketika akan kembali menuju istana, terdengar ada suara yang memanggil nama Yusuf di tempat kerumunan. Yuzarsif pun segera berhenti, dan ternyata itu adalah Zulaikha yang menanti di tempat biasanya dia menunggu Yuzarsif beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya, Zulaikha pun menerima pinangan Yuzarsif, dan akan segera menikah sesuai perintah dari Allah.